Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan XP Mix Channel. Oke, di kesempatan kali ini gue ingin mencoba untuk mereview sebuah multimeter atau avometer digital dari brandnya Sunshine ya, yaitu Sunshine dengan model ya bisa dilihat ya DT19N ya, DT19N yang full digital seperti ini. Dan di sini ada beberapa fitur andalan dia, yaitu sudah lengkap semua ya, dari fitur suhu, NCV, lalu di sini umum ya untuk pengetesan atau pengecekan dari arus, voltase dan ampere juga. Dan di sini udah ampere udah 10 ya, 10 ampere untuk si DC-nya, sedangkan untuk AC-nya di 6 ampere. Oke, langsung aja kita buka. Dan ciri khas dari Sunshine seperti ini ya. Pasti warna biru dia ciri khasnya. Bagian belakangnya juga di sini ada konstruksi ya, bahwa sampai di sini untuk pengecekan nilai-nilai resistor, dioda dan lainnya seperti voltase bisa dilihat lebih jelas. Oke, seperti ini ya. Jadi ada batasan-batasannya. Oke, langsung kita buka aja. Ini bekas ya. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu gue beli, gue sempat lupa, sekitar hampir 3 tahun lah ya. Dan ini gue pakai terus sampai sekarang. Dan ini nggak ada salahnya gue coba untuk mereviewnya. Dalam paketannya kita dapat kartu garansi ya. Di sini ada kartu garansi dari Sunshine-nya sendiri. Lalu di sini ada buku manual. Oke, buku manualnya lumayan tebal dan rapi ya. Dan gue suka untuk packagingnya juga udah lumayan. Lalu di sini kita dapat kabel propnya atau kabel tesnya. Ini kalau gue ukur sekitar 1 meteran ya, sekitar 1 meter lebih gitu, dari ujung sini ke ujung portnya ya. Oke, dan ini adalah penampakan dari unitnya sendiri. Untuk unitnya sendiri ini kacanya udah pecah ya, bukan pecah sih, lebih ke kena solder ya, karena gua waktu itu nggak sengaja atau cerobos sedikit kena solder ya. Untuk bagian layarnya kan bahan kaca, jadi gua lepas aja tuh. Dan ini sempat kelihatan ya di sini bekas kena lepuhan dari soldernya, jadi sempat kena juga di bagian jelly case nya. Lalu bagian belakangnya seperti ini, ada standnya untuk berdiriin ya, atau supaya dia tegak ya, untuk berdiri seperti ini mempermudah kita. Dan di sini ada soft case-nya ya. Ya, soft case-nya seperti ini bisa dilihat. Oke. Nah, ini adalah bahannya, bahan ini ya, bahan karet, tapi karetnya karet tebal. Kalau nggak ada ini pasti bakal gegar atau pecah ya jika terbanting. Untuk bahannya sendiri, ini bahannya untuk ABS ya, ABS-nya yang cukup tebal, solid. Untuk baterainya tipe A3 ya, atau AAA 2 buah ya, sebanyak 2 buah udah dapat dari paketannya. Dan ini udah sempat ganti juga baterainya karena sudah habis ya, kita ganti dengan alkalin. Oke, dan di sini ya fitur-fitur unggulannya ya. Ini adalah ukuran-ukurannya atau batasan-batasan untuk ukurannya. Ya, sekali lagi di sini bisa terlihat ya, untuk maksimumnya untuk kelistrikannya AC adalah 6 ampere, sedangkan untuk pengecekan ampere dari DC itu bisa maksimum di 10 ampere ya. Dan untuk DC-nya voltasenya hingga 1000, sedangkan untuk AC-nya sendiri itu di 600 volt ya. NCV-nya di sini. Di sini ada senternya. Dan udah itu aja. Kenapa gua pilih yang model avometer seperti ini? Karena avometer seperti ini lebih ringkas ya, atau lebih simple. Penggunaannya juga lebih mudah. Jadi kalau untuk pemula itu baiknya ambil yang ini ya. Kenapa? Karena kalau misalnya pemula ambil yang model digital analog, di bagian bawahnya itu yang model putaran itu ya, yang bulat bisa diputar. Nah itu kalau misalnya kalian belum pernah menggunakan avometer sebelumnya, itu bakal kesulitan ya
Tapi kalau dengan adanya digital seperti ini mempermudah kita ya. Jadi secara otomatis, diaturnya secara otomatis. Jadi hanya menekan tombol tertentu aja untuk pengaturan-pengaturannya. Jadi nggak harus diputar-putar sana ke kiri ke kanan gitu ya. Jadi udah aman lah ya. Dan di sini ada tombol power ya. Gimana kalau kita tekan sekali 2 detik dia akan menyala. Jika dimatikan atau kita mau matikan, nah cukup tekan 2 detik aja ya, ditekan lama 2 detik. Oke, lanjut lagi, kita nyalakan. Di sebelah kiri ini ada fitur center ya, yang mana center ini dapat berfungsi bila mana kita menekan lama ya. Nah, menekan lama maka center ini akan menyala dengan terang ya. Oke, jika ingin mematikan cukup melepas saja. Oke, seperti itu. Dan ini bukan cuma untuk senter aja atau menyalakan senter aja. Di sini juga kita bisa mengecek ampere ya, sesuai dengan tulisannya di sini ada A, artinya ampere, pengecekan ampere dari DC dan AC. Kita tekan sekali, ini adalah pengecekan ampere DC, lalu kita tekan sekali lagi, ini menunjukkan ampere AC. Jadi untuk pengecekan berapa ampernya kita bisa tekan tombol di sini ya. Oke. Nah, untuk menu awal di sini kita ditampilkan untuk pengecekan otomatis ya, atau auto APO. APO itu artinya auto power off ya. Dan di sini udah pengetesan otomatis. Jika kalian mau langsung menggunakan atau mau ngecek voltase, langsung aja tanpa harus menekan tombol apapun. Jadi udah enak ya. Misalnya dari pengecekan 24 volt gitu, jadi kita nggak perlu ngatur 20 kali atau 50 kali ya. Kalau analog itu kan diputar 50 sampai 50 kali tuh, 0, 10 sampai 50 ya, langsung kita putar gitu. Dan dia nggak perlu ya, karena dia sudah otomatis. Lalu untuk penekanan kedua, di sini kita akan ditampilkan untuk pengecekan resistor ya. Di sini ada M, artinya mode ohms, artinya mode resistor. Ini untuk pengecekan nilai resistor. Lalu yang kedua, bila kita tekan kedua kalinya, maka akan menampilkan pengecekan dioda ya. Nah, seperti ini, atau hambatan ya, seperti ini ya. Lanjut untuk penekan sekali lagi. Nah, penekan sekali lagi dia akan menunjukkan fitur buzzer ya, atau fitur bunyi atau alarm. Misalnya kita contohkan seperti ini. Oke, gue lupa untuk memasang kabel propnya ya. Kita pasang kabel propnya dulu. Nah, seperti ini. Untuk COM kita masukin di tengah. Oke, lalu untuk plusnya kita masukin di merah sebelah kanan ya. Sedangkan untuk sebelah kiri ini adalah untuk pengetesan ampere ya. Jadi kalau pengetesan ampere aja kita gunain ya. Sedangkan untuk pengecekan yang lainnya ada di sebelah kanan seperti ini ya. Oke, dan di sini sudah mode ke buzzer ya, atau alarm. Jadi untuk pengecekan kabel yang putus itu enak banget. Nah, tidak ada jeda ya untuk bunyinya keras banget. Sebentar. Oke, di sini gue bakal ngetes buzzer ya, misalnya seperti ini. Nah, dia akan, lampunya akan menyala ya. Tidak ada jeda. Lanjut, gue pengetesan kabel ya. Contohnya kabel ini ya. Nah, di sini gua contohin, di sini ada kabel ya. Untuk kabel audio jack 3,5 mm. Di sini kita masukin ke bagian ini ya. Bagian ground ya. Bagian ground itu kan bagian belakang. Nah, kita tes nih apa bagus untuk kabelnya. Biasanya audio in itu atau audio kabel ini kan ujung ketemu ujung ya, kita tesnya. Nah, seperti ini normal ya. Ground ketemu ground, jadi kalau bunyi artinya kan bagus. Lalu bagian kedua ya, di sini tengah, biasanya ini R ya, kita masuk ke R juga.
Nah, untuk R ini sepertinya ada masalah ya. Memang ini bermasalah di bagian R-nya. Nah, saat disentuh, melakukan penyentuhan, ini nggak mau ya. Sedangkan kita tuh ya, nggak mau ya. Artinya ini ada masalah di bagian R-nya. Lalu kita beralih ke L ya, atau lift. Nah, bunyi ya. Gua sentuh seperti ini bunyi. Artinya bagian R ini bermasalah. Nah, bagaimana caranya? Ini udah gua setting ya. Ternyata yang putus itu bagian sini ya, bukan bagian ini, tapi bagian sininya. Nah, ini makanya gue tandain seperti ini. Dan caranya kita harus mengganti kabelnya. Nah, ini udah gue siapin ya kabelnya. Nih, kabelnya tinggal dipotong aja, lalu sambungin. Nanti begitu dibuka, ini ada kabelnya ada 3. Nah, jadi kita bisa tahu ya, fitur buzzer ini fungsinya buat apa. Biasanya dipakai untuk teknisi untuk mencari kabel yang putus. Oke, lanjut ke fitur yang lainnya. Setelah buzzer, kita tekan sekali lagi yang warna merah ini ya. Nah, fitur warna merah ini kita ditunjukkan untuk pengetesan kapasitor ya. Nah, seperti ini. Ada berapa mikrofaradnya. Lalu untuk penekanan kesekiannya lagi, di sini ada menunjukkan suhu ya, suhu derajat Celcius. Untuk penekanan sekali lagi. Nah, ini akan kita ditunjukkan untuk Fahrenheit ya, satuan Fahrenheit. Lalu begitu kita tekan sekali lagi, dia akan beralih ke mode resistor lagi ya. Ini ada M ohms, artinya mode ohms ya, berapa ohms untuk si resistornya. Dan saat ini gua akan mengetes untuk resistor ya. Oke, ini udah mode resistor. Kita akan mengetes resistor. Nah, di sini gua ada satu resistor ya. Untuk pengetesan resistor ini nggak jadi masalah ya, bolak-balik nggak jadi masalah karena semua sama. Nah, bisa dilihat. Oke, itu ada di 220 ohms ya. Untuk 1 kilo ya, resistor 1 kilo di 220 ohms. Oke, kita lanjut untuk pengetesan dioda ya. Nah, dioda itu seperti ini. Oke, dioda ini hampir sama kayak elko atau kapasitor, hanya saja di kakinya kiri dan kanan ya. Kalau elko atau kapasitor kakinya ada di bagian sini ya, salah satu bagian sini, tapi ada 2 kakinya. Nah, ini kakinya satu-satu ya, kiri dan kanan. Nah, untuk minusnya kita pilih yang ini ya, ada cincinnya atau gelangnya yang warna putih atau perak. Nah, kita beralih ke mode dioda. Pencet sekali. Nah, ini beralih ke fitur dioda ya. Untuk dioda jangan sampai terbalik, dia masuknya yang ada cincinnya adalah minus. Lalu untuk plusnya adalah yang ini ya. Kita cek dioda ini berapa ukurannya. Oke. Oke, kita lanjut untuk pengetesan elko. Nah, elko kita masukin ke mode elko ya, atau kapasitor. Tekan sekali lagi. Oke, di sini adalah elko ya. Oh, ini buzzer, sorry buzzer. Tekan sekali. Lalu kita akan beralih ke kapasitor ya, atau elko. Oke, langsung aja. Untuk pengetesan elko ini jangan terbalik juga. Pastikan yang warna putih, yang putih seperti ini adalah min ya. Putih yang ini adalah min, artinya warna hitam ya. Jangan sampai terbalik. Sedangkan yang satunya adalah plus. Oke, ditunjukkan berapa? Sorry kurang kelihatan ya. Gini aja kita ya. Nah, oke, 147 ya.
147 mikrofarad. Oke, seperti ini untuk si kapasitornya. Lalu untuk fitur NCV ya, fitur NCV ini adalah pengecekan apakah di sekitar kita ada arus listrik yang berjalan. Contohnya ini ya, colokan listrik yang menyala. Apakah ada tegangan ya? Kita tekan lama ya untuk NCV nya, tekan lama, ditahan, lalu kita tempelin di sini ya, yang ada lingkaran hitam ya. Oke, seperti ini. Nah, ini artinya kedeteksi adanya listrik ya. Oke, dan tombol sebelah kanan ini adalah untuk menyalakan lampu ya, atau backlightnya seperti ini. Jika malam hari nggak terlihat jelas atau tidak ada cahaya, kita bisa manfaatin cahaya backlight dari multimeter atau avometer ini ya. Lalu untuk satu lagi di sini ada fitur hold, atau hold ini artinya tahan ya. Jadi jika nilai resistor atau dioda itu kita bisa langsung matikan atau di hold supaya menghentikan nilainya, jadi tidak berubah-ubah untuk si nilai yang kita ukur tersebut ya. Jadi kita mulai tekan hold aja, dan untuk kembalinya kita cukup tekan matikan dengan tahan 2 kali atau 2 detik ya. Oke, untuk harganya di sini sekitar 200 ribuan ya. Kalau misalnya kalian membeli untuk alat servis atau untuk rumahan, diusahain beli yang lebih mahal sedikit, nggak jadi masalah ya, karena memang untuk barang elektronik seperti ini difungsikannya bukan cuma untuk beberapa saat ya, tapi untuk selamanya. Jadi nggak ada salahnya beli yang lebih bagus saja daripada yang biasa yang 50 ribuan, 100 ribuan. Itu lebih baik ambil yang model seperti ini ya. Jadi untuk pemula atau teknisi itu bisa banget ya untuk gunain dari avometer digital dari Sunshine ini. Jadi nggak harus teknisi aja, tapi untuk rumahan juga ini penting banget ya, untuk mengecekkan kabel yang putus atau yang lainnya. Ini untuk rumah tangga penting banget. Dan mungkin sampai di sini aja review gua tentang avometer digital dari brandnya Sunshine DT19N ini ya. Ya, semoga ini menjadi bahan referensi kalian yang ingin cari multimeter digital. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus juga nih guys.